terhadap situasi dan selalu hadir di tengah masyarakat. Saat sedang melewati sebuah kompleks perumahan, tiba-tiba dari salah satu rumah terdengar suara signal. Alat tembakan tersebut mengarah ke arah tim patroli. Ini kami kita pasti jangan lupa tahu. Kemudian pada saat bersamaan, Kapolresta memonitor panggilan HT antara tim patroli dengan piket Polresta. Kemudian Kapolresta langsung memerintahkan dan tim patroli untuk melaksanakan perlindungan ke lokasi aman sambil terus mengawasi rumah tersebut. Sulawesi Utara dan meminta perkuatan dari Satuan Brimob untuk menugaskan pasukan kimia, biologi, radioaktif, dan nuklir. Boleh Raja Wali satu masuk Raja Wali satu diterima Wali 6 perintah komandan. Bukan aku kita akan turun ke TKP dengan unit umum ini. Lapangan kami turun. Terdapat polisi lalu lintas yang sedang merekayasa lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan yang mengganggu kenyamanan masyarakat, sekaligus memastikan lokasi sekitar aman terkendali. Hadirin yang kami hormati, saat ini kita akan menyaksikan salah satu bentuk pemanfaatan teknologi modern dalam mendukung tugas-tugas kepolisian Republik Indonesia. Sebagai pasukan elit yang selalu berada di garis depan, Brimob terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Dan kini, salah satu perangkat canggih yang digunakan adalah drone taktis pengintai. Saat ini, tim Brimob tengah melakukan pengintaian dari jarak jauh terhadap sebuah rumah yang dicurigai menjadi tempat persembunyian kelompok musuh. Dapat kita lihat bersama, drone mulai mendekati sasaran, perlahan tapi pasti, mengamati setiap gerakan mencurigakan yang terjadi. Semua informasi yang terekam akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam pengambilan keputusan taktis. Wali 6 sambung 1 masuk diterima Wali 6. Irian Polres untuk rumah terdapat 1 pintu masuk, 2 ruangan dan 5 OPK bersenjata Dalam menghadapi ancaman terorisme. Dalam misi ini, tim Wanderers juga didukung oleh mobil taktis lapis baja. Keunggulan rantis ini yaitu perlindungan maksimal, daya tahan tinggi, dan dilengkapi sistem komunikasi dan pengawasan canggih. Dan kini mari kita arahkan perhatian ke titik atas kendaraan lapis baja. Terlihat seorang sharpshooter atau sniper dari Gegana yang menempati posisi strategis dan memiliki kemampuan menembak jarak jauh dengan tingkat akurasi tinggi. Sharpshooter merupakan personil khusus yang memiliki kemampuan sebagai berikut: dapat melumpuhkan target berbahaya dari jarak aman, memberikan perlindungan tembakan jarak jauh untuk tim yang bergerak di lapangan, mengawasi dan memberikan informasi visual. Raja Wali 1 Wali 6 Wali 6 diterima Raja Wali 1. Itu komandan tim tindak di garis serang. Selanjutnya siap menerima perintah. Sekarang tim bersiap masuk dan membuka pintu menggunakan bridging. Tim serang di sini menegakkan lakukan penyerangan, hitungan mundur 5 4 3 2 1 serang. Hadirin yang
terhormat, terinformasi, tim ini terdiri dari personil-personil pilihan terlatih dalam pertempuran jarak dekat atau CQB, Close Quarter Battle. Mereka dibekali keterampilan bertempur tingkat tinggi serta naluri analisa taktis yang tajam. Inilah keunggulan tim One Terror, cepat, senyap, dan mematikan. Hadirin yang berbahagia, di dalam ruangan terdapat beberapa balon warna mewakili target yang dianggap sebagai tersangka berbahaya. Sasaran ditemukan, tembak reaksi dilepaskan secara serentak, dan balon sasaran perlahan pecah bersamaan. Kemampuan mereka bukan dibentuk dalam semalam, tetapi ditempa dari latihan, disiplin baja, dan pengalaman operasi nyata. Setiap langkah mereka terukur, setiap tembakan mereka bermakna, setiap keputusan mereka bisa menyelamatkan nyawa atau mengakhirinya. Dengan senjata andalan Sig Sauer varian taktis, mereka bergerak ringan, cepat, dan mematikan. Senjata ini bukan hanya alat, tapi perpanjangan dari insting mereka. Mereka tidak pernah masuk sendirian. Mereka adalah satu tubuh, satu taktik, dan satu tujuan. Izin komandan, ruangan telah dikuasai dengan status 2 TSK tewas, 3 TSK luka-luka, dan kami menemukan ada barang mencurigakan. Mohon bantuan tim Jibom untuk melaksanakan sterilisasi. Ruangan diturunkan sterilisasi. Lapangan di monitor operator 1 laksanakan evakuasi bahan temuan. Hadirin yang terhormat, sementara itu, tim penetrasi melakukan evakuasi dengan formasi menuju kendaraan taktis untuk menyerahkan 2 OTK dan bubuk senpi ke unit reserse untuk pemeriksaan lanjut. Hadirin yang terhormat, sekarang kita dapat menyaksikan bersama tim anggota Jibom yang memasuki TKP. Satuan elit yang berada di tubuh Kepolisian Republik Indonesia atau Satuan Penjinak Bom yang biasa kita kenal dengan Jibom adalah satuan yang berada di unit Gegana Korps Brimob Polri. Satuan Jibom memiliki tugas utama untuk menangani ancaman yang berkaitan dengan bahan peledak, mulai dari mendeteksi, mengidentifikasi, menangani, hingga menjinakkan benda mencurigakan yang diduga bom atau bahan peledak lainnya, baik di tempat umum, fasilitas vital, maupun area konflik. Dalam menjalankan tugasnya, Satuan Jibom dilengkapi dengan berbagai peralatan canggih seperti baju EOD, robot penjinak bom, X-ray portable, disruptor, detektor bahan peledak. Kami 6, Wale 7. Batu bersiap. Untuk barang setelah kami evakuasi, silakan melakukan sterilisasi. Siap tugas dilaksanakan. Setelah tim Jibom selesai mengamankan bom ke tempat yang aman untuk diposal, tim kemudian berkoordinasi dengan Dantim K9 untuk melaksanakan penyisiran dan sterilisasi di lokasi tersebut. Hadirin yang terhormat,
Satuan K9 yang sedang kita saksikan ini, atau yang lebih dikenal dengan Satuan Satwa Polri. Satuan ini merupakan bagian dari fungsi Sabara yang memiliki spesialisasi dalam penggunaan anjing pelacak untuk mendukung berbagai tugas kepolisian. Satuan K9 bertugas membantu pelaksanaan tugas-tugas operasional seperti pencarian narkotika, bahan peledak, pencarian orang hilang, pelacakan pelaku kejahatan, serta pengamanan dalam operasi khusus dan keramaian massa. Dalam peragaan ini akan kita menyaksikan kerjasama solid antara personil dan anjing pelacak dengan pelatihan yang intensif dan disiplin tinggi. Anjing-anjing K9 mampu mengenali bau-bau tertentu, mengikuti jejak hingga melumpuhkan pelaku kejahatan atas perintah pawang. Boleh setuju. Kami 6. Silakan masuk kami 6. Izin melakukan hasil penyisiran dan sterilisasi. Tidak ditemukan bahan-bahan berbahaya di sekitar TKP. Lapangan, terima kasih. Mana 11? Boleh 7. Boleh 7 diterima mana 11. Untuk mana 11? Situasi. Lapangan langsung dilaksanakan olah TKP. Oleh jajaran mana 11. Baiklah Bapak Ibu hadirin sekalian, setelah situasi dinyatakan aman, selanjutnya TKP siap untuk dimasuki tim medis dan identifikasi. Hadirin yang terhormat, kita saksikan tim olah TKP identifikasi Polda Sulut di bawah pimpinan Kasih Identifikasi AKP Vicky Tumembo. Identifikasi merupakan garda terdepan dalam olah TKP sebagai tim pertama yang melakukan pengolahan TKP dan pengumpulan barang bukti. Kita saksikan bersama personel tim identifikasi sedang melakukan pemasangan polis lain untuk mengamankan lokasi kejadian sebagai batas fisik yang jelas dan tegas, menandakan area yang terkait dengan tindak pidana dan dilindungi hukum. Ini mencegah orang tidak berkepentingan masuk ke TKP yang dapat merusak atau menghilangkan barang bukti. Kita terus menyaksikan bersama tim olah TKP identifikasi masih mencari dan mengumpulkan barang bukti. Pencarian barang bukti memerlukan kejelian dan ketelitian terhadap barang bukti yang ada dengan kejadian yang ada di TKP. Alat canggih yang dimiliki tim identifikasi Polda Sulut, identitas pelaku maupun korban tetap dapat ditemukan. Dengan alat canggih yang dimiliki tim identifikasi, alat itu dinamakan alat IPS atau Identifikasi Portable System dan alat MABIS atau Mobile Automated Multi Biometric Identification System. Mereka adalah dokter dan para medis terlatih. Misi mereka jelas, menangani korban luka baik dari pihak aparat, masyarakat sipil maupun pelaku. Melakukan evakuasi medis taktis secara cepat dan tepat.